Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran fikih. Nah, di sini saya memilih bab pertama untuk saya bahas yang berjudul tentang menjaga kelangsungan hidup manusia melalui pengenalan alat bersuci. Nah, kita masuk pada materinya. Pertama, bersuci adalah menurut bahasa ialah bersih dan suci dari segala jenis kotoran, baik itu kotoran yang tampak mata maupun yang tidak tampak mata. Adapun menurut istilah fikih, bersuci adalah bersih dan suci dari najis dan hadas. Nah, bersuci dan membersihkan diri itu berbeda. Perbedaannya terletak pada yang pertama, kalau bersuci itu harus disertai dengan membaca niat, sedangkan membersihkan diri itu tak perlu untuk menyertakan niat. Yang kedua, bersuci itu tata caranya sudah diatur dalam syariat Islam dalam ketentuan fikih, sedangkan membersihkan diri tata caranya tak ada yang khusus. Nah, perlu diingat bahwa bersuci sudah termasuk bagian dari membersihkan diri, tetapi membersihkan diri itu belum termasuk dalam bersuci. Nah, kemudian dasar hukum bersuci. Saya ambil dasar hukum bersuci dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In taku ma fihi rijalun yuhibbuna ayyatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin, yang artinya dan di dalamnya terdapat orang-orang yang membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, kandungan makna dari ayat ini adalah bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang bersih dan mensucikan dirinya, baik pada tubuhnya, pakaian yang dipakainya, dan tempat tinggalnya atau lingkungan di sekitarnya. Nah, Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada umat muslim agar supaya menjadi contoh bagi orang lain. Contoh di sini dalam hal kebersihan, baik itu kebersihan batin maupun lahirnya. Nah, kita masuk pada kedudukan air. Air adalah sebagai alat utama dalam bersuci. Nah, pembagian air dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama ada menurut tingkatnya. Nah, ada 7 kategori air yang termasuk dalam air mutlak di sini. Yang pertama ada air hujan, yang kedua ada air laut, yang ketiga ada air sungai, yang keempat ada air sumur, yang kelima ada air mata air, yang keenam ada air es, dan yang ketujuh ada air embun. Air-air ini termasuk dalam air mutlak, di mana air mutlak ini dapat membersihkan dan mensucikan. Nah, masuk pada pembagian air menurut ditinjau dari hukumnya. Pada saat tertentu, pembagian air dapat dilihat dari hukum-hukumnya. Pertama, bisa dikatakan haram, contohnya saat hendak bersuci, kemudian kita menggunakan air bersuci tersebut milik orang lain, sedangkan pemiliknya itu tidak mengizinkan. Katakan haram, pertama, contohnya menggunakan air suci dan mensucikan milik orang lain, sedangkan pemiliknya tidak mengizinkan. Kedua, menggunakan air yang terlalu panas atau dingin yang dapat membahayakan tubuh. Itu termasuk air dalam kategori hukum yang haram. Nah, yang kedua dalam kategori hukum makruh. Contohnya, menggunakan air yang terlalu panas atau dingin namun tidak membahayakan anggota tubuh. Nah, selanjutnya air suci namun tidak mensucikan, dimana contohnya air suci bercampur dengan benda suci sehingga menghilangkan
salah satu sifat air tersebut, maka air tersebut tidak termasuk dalam air suci dan mensucikan. Nah, yang kedua, apabila air suci bercampur dengan benda suci tetapi tidak mengurangi ketiga sifat air tersebut, maka air itu termasuk dalam air yang dapat mensucikan. Nah, kemudian kita masuk pada ada air suci namun tidak mensucikan. Ini termasuk dalam kategori tingkatannya. Pertama, yang termasuk dalam ini ada 3 golongan. Pertama, air suci yang bercampur dengan benda suci sehingga menghilangkan tiga unsur air tersebut, maka air itu termasuk air suci tidak mensucikan. Kedua, ada air musta'mal. Air musta'mal di sini adalah air bekas pakai dari air bersuci, contohnya seperti air wudhu. Ketiga, ada air mutanajis. Nah, air mutanajis ini air yang volumenya kurang lebih dari 2 kula, kemudian bercampur dengan najis atau hadas. Nah, kemudian ada air menurut hukumnya ada air mutanajis. Nah, air mutanajis di sini ada 2 hukumnya. Pertama, tidak dibolehkan, di mana air suci bercampur dengan najis yang jumlahnya kurang lebih 2 kula, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci dan mensucikan. Kemudian ada yang kedua, hukumnya tidak najis. Nah, dikatakan tidak najis bahwasanya air suci bercampur dengan najis tetapi air tersebut melebihi dari 2 kula volumenya, maka air tersebut dapat digunakan untuk bersuci dan mensucikan. Kita masuk pada bagian selanjutnya, ada alat-alat bersuci selain air. Nah, di sini jika kita dalam suatu keadaan yang mendesak, terus kita pada saat itu kita hendak untuk membersihkan diri kita, tetapi di sekitar kita tidak terdapat air, maka kita dapat memanfaatkan alat-alat selain air yang digunakan untuk membersihkan diri. Alat-alatnya yang pertama, 1, batu. Nah, syarat dari batu ini untuk membersihkan diri kita itu ada beberapa. Yang pertama, harus menggunakan 3 buah batu. Kedua, batu yang digunakan itu dapat membersihkan. Ketiga, kotoran yang hendak kita bersihkan dengan batu itu belum melebur, artinya belum kemudian jika menggunakan batu itu kotoran yang hendak kita bersihkan itu belum mengering. Kemudian batu yang kita gunakan itu harus dalam keadaan kering, artinya batu tersebut tidak boleh dalam keadaan basah. Nah, kedua, selain batu ada benda padat. Syarat dari benda padat di sini, pertama harus suci, yang kedua harus padat dan kering, yang ketiga bukan benda yang dihormati, yang keempat bukan pula benda yang sangat dibutuhkan. Nah, yang termasuk dalam kategori benda padat di sini adalah yang pertama tisu, yang kedua daun atau ranting. Materi terakhir ialah hikmah dalam bersuci. Nah, yang pertama ada bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Nah, air merupakan sumber kehidupan utama. Nah, ungkapan ini paling benar adanya karena manusia sangat membutuhkan air dalam kehidupan sehari-harinya. Jikalau manusia boros akan penggunaan air, maka akan timbul krisis kekurangan air dan kekeringan air. Nah, kalau sudah terjadi situasi seperti itu, maka dipastikan bahwa
kita akan mengalami krisis yang namanya krisis kekeringan. Nah, kalau sudah begini, maka bahayanya akan berdampak pada kita sebagai manusia. Nah, kemudian ada bersuci dan menjaga ekosistem. Bersuci di sini adalah bersuci dan menjaga kelangsungan ekosistem. Nah, artinya di sini bahwa selain manusia, hewan dan tumbuhan juga sangat memerlukan air dalam kehidupan mereka. Jikalau mereka mengonsumsi bukan air bersih, maka dampaknya akan tertuju juga kepada manusia. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai manusia juga harus pandai-pandai mengelola kita sebagai manusia harus pandai-pandai menggunakan air, jangan sampai menimbulkan pemborosan air yang akan berdampak selain kepada manusia, juga dampaknya akan terkena pada makhluk hidup lainnya seperti hewan dan segala jenis tumbuhan. Mereka juga sangat membutuhkan air. Nah, pertanyaannya, jika hewan dan tumbuhan itu mengonsumsi air yang kurang bersih, dampaknya akan terkena pada manusia. Kenapa? Karena kembali lagi kepada manusia. Manusia itu kan akan